dibuatkan satu fungsi-fungsi. Berbeda dengan object oriented, ini dibungkus lagi ya fungsi-fungsinya itu ke dalam sebuah objek. Misalkan kita membuat program khusus untuk operasi matematika, maka kita buatkan kelas kita buatkan objek matematika, misalkan seperti itu ya. Di dalamnya ada untuk menghitung akar kuadrat misalkan, atau integral misalkan ya, sesuai dengan tujuannya. Jadi biasanya di dalam skopan yang lebih luas, lalu di dalamnya itu skopnya lebih sempit makin sempit ya. Tapi di dalam prosedural atau fungsional itu cukup dikelompokkan ke dalam function-function atau prosedur-prosedur, yang mana itu sendiri sebenarnya dari pengalaman bahasa yang sebelumnya ya, bahasa assembly misalkan ya, itu apa ya istilahnya, saya lupa ya, itu ada yang sekelompok kode program yang bisa dipanggil berulang kali. Saya lupa istilahnya, hanya dia langsung menjadi fungsi ya, function atau prosedur kalau dia memiliki return value. Pak, Nah, ternyata maaf Pak, ya, apa ini di-record Pak? di-record ya, ini belum. Biasanya di-record. Iya Pak, biasanya di-record buat Oke. pembelajaran. Oke, saya record ya. Ya, paradigma pemrograman tadi ya, dari bahasa assembly lalu bahasa yang lebih tinggi misalkan C, bahasa yang lebih tinggi lagi C++, itu paradigmanya berubah ya. Oh ya, kalau di bahasa assembly namanya subrutin ya, rutin, atau lalu ada lagi subrutin karena dia rutin atau sering dipanggil. Tetapi itu masih lumayan mempermudah. Kalau kita belajar pemrograman assembly yang microcontroller misalkan masih sederhana, yaitu kita akan belajar membuat rutin dan subrutin. Lalu ketika assembly dirasa masih sulit, orang menggunakan bahasa C ya, misalkan yang lebih tinggi ya. Di situ mengenal ada function, ada prosedur ya. Berkembang lagi, tidak hanya function dan prosedur, menjadi objek sekarang ini ya, yang masih sangat populer, masih paling populer menurut saya. Meskipun apa istilahnya, yang prosedural atau fungsional maupun assembly itu masih tetap digunakan ya untuk bidang-bidang tertentu. Tapi untuk produksi ya, aplikasi sekarang ini lebih banyak menggunakan object oriented. Ya, apa itu objek? Objek ini kita bisa mengartikan sebuah objek itu sebuah benda ya, sebuah benda atau entitas, baik yang nyata maupun yang abstrak, baik yang fisik maupun yang konseptual ya. Ya, objek bisa nyata, bisa kita lihat, bisa kita dengar misalkan ya, maupun abstrak.
tidak bisa kita lihat ya, misalkan objek bidang matematika ya, itu kan abstrak ya, tidak bisa kita lihat secara fisik maupun konseptual ya, misalkan konsep tentang sesuatu ya. Misalkan tentang hukum misalnya ya, atau tentang negara, itu bisa kita sebut sebagai entitas ya, atau benda. Nah, di sini ada orang, ada SpongeBob, ada kucing, ada sebuah game ya. Ini bisa yang sering kita temui dalam pemrograman itu bisa dikatakan sebagai benda ya, atau objek. Ya, bagaimana pendekatannya? Ya, objek dalam dunia nyata itu dibagi menjadi dua karakteristik ya, atau sifat. Di sini objek-objek itu biasanya memiliki state dan behavior ya. Memiliki ciri dan juga memiliki perilaku. State ini kondisi atau ciri atau sesuatu yang ini ya, yang khas dimiliki oleh sebuah objek. Misalkan ini dia memiliki nama, warna. Kalau ini anjing ya, ini jenisnya apa, kemudian kondisinya misalkan hungry atau lapar ya, atau kenyang. Kemudian behavior atau ini ya, perilaku. Sebuah objek itu biasanya memiliki selain state atau ciri atau sifat, itu juga memiliki perilaku. Biasanya yang perilaku ini melakukan suatu pekerjaan. Misalkan ini ya, barking menyala, fetching mengambil tulang, misalkan ya, kalau ini anjing, lalu menggerakkan ekor misalkan ya, ini perilakunya. Jadi dalam pemrograman itu mencoba mendekati objek-objek dalam dunia nyata itu dari sudut pandang pemrograman, bahasa program ya, sama pendekatannya, yaitu setiap objek itu memiliki ciri atau sifat atau state di sini ya, yang tidak melakukan suatu pekerjaan biasanya, dan juga memiliki suatu perilaku yang khas ya. Ya, kita sudah mengenal state dan behavior ya, ciri atau sifat dan perilaku dari sebuah objek. Ini yang perlu dipahami, state dan behavior perlu diingat. Ya, misalkan kita melihat dua objek, di sini ada objek manusia ya, ini artis Raisa ya, ini kalau nggak salah. Kemudian ini seekor anak anjing misalkan ya. Pertanyaannya adalah what possible state, ciri apa yang mungkin di dalam objek ini. Dia memiliki ciri yang berbeda ya, masing-masing objek ini. Misalnya apa? Ciri yang berbeda antara ini dengan ini. Ya, misalkan apa?
nama ya, misalkan namanya ini Raisa, misalkan dia memiliki nama yang beda ya, nama anak anjing misalkan ya. State-nya kan berbeda. Kemudian ini mendengar sama ya, memiliki bulu sama, mungkin ciri yang lain itu dari ciri fisik ya, cara berjalannya, itu sudah behavior ya, jumlah kakinya misalkan ya. Ini kalau manusia kan 2 ya, kalau ini 4. Warna kulitnya misalkan ya, kalau ini berbulu coklat, kalau ini putih atau sawo matang misalkan gitu. Jadi ciri dari setiap objek itu digunakan untuk membedakan objek-objek yang ada. Selain sifat atau ciri tadi yang tidak melakukan sebuah pekerjaan, itu ada juga behavior ya, perilakunya. Kalau misalkan perilakunya ini dari suara ya, suara ini merdu, yang ini tidak ya, misalkan ya suaranya kan beda. Ini menyanyi, ini menggonggong misalkan. Ini apalagi ya, banyak cirinya maupun perilakunya yang berbeda ya, yang jelas dari dua objek ini. Ya, dari sisi bahasa program itu untuk membedakan dua objek itu berdasarkan tadi ya, state dan juga behaviornya, ciri dan perilakunya ya. Mana state ini mungkin penandanya itu adalah tidak melakukan sebuah pekerjaan ya, tetapi ciri atau sifat yang melekat pada objek tersebut. Sedangkan behavior ini melakukan sebuah pekerjaan. Ya, bagaimana dengan bahasa program? Ya, kita tahu bahwa di dalam sebuah komputer itu semua data, semua objek itu disimpan dalam kode biner ya. 1010 dalam komputer digital itu. Semua data disimpan dalam kode 1 dan 0. Lalu bagaimana kita bisa membuat program ya yang sebenarnya isinya 1 dan 0 itu ya. Kita memodelkan ya 1, 0, 0 ini ke dalam bahasa program ya. Tapi kita tidak mengurusi bagaimana itu dikonversi ya, dari kode-kode program yang kita buat itu jadi 1, 0 itu bagaimana prosesnya. Itu cukup panjang ya. Sampai pada kode operasi ya, bahasa assembly itu misalkan ada perintah tertentu itu ada kodenya ya 1, 0. Lalu kalau data ya dia juga jadi 1, 0, perintah juga jadi 1 dan 0. Nah, itu kan sangat sulit ya bahasa assembly. Kita pakai bahasa manusia saja ya, pakai bahasa yang mudah kita pahami dari kehidupan nyata yang sering kita lihat, yaitu memodelkan program ini kita perlakukan seperti objek suatu atau seperti sebuah benda yang memiliki state atau
ciri atau atribut ya dalam hal ini. Kemudian behavior atau perilaku ini memiliki operasi atau metode. Nah, setiap objek ini dimodelkan dengan state dan behavior yang khas, sehingga kita harus dapat memilih state dan behavior yang cukup untuk merepresentasikan sebuah objek. Ya, misalkan ini objeknya person ya, state behavior-nya harus menunjukkan bahwa itu adalah person atau orang, sehingga muncul identitas dari objek itu tadi. Ya, tadi kita sudah bahas state dan behavior. Untuk selanjutnya, state ini kita sebut sebagai atribut. Ya. Atribut-atribut yang tidak melakukan pekerjaan, kemudian behavior ini perilaku itu menjadi operasi atau nanti disebut sebagai metode. Ya, ini yang konsep yang harus dipegang. Ya. State dan behavior, atribut atau metode, atribut dan metode di dalam sebuah objek. Ya, ada juga definisi objek. Ini adalah sebuah benda atau entitas yang memiliki batasan atau boundary dan identitas atau identity yang terdefinisi dengan jelas, yang membungkus atau encapsulate kondisi atau state dan perilaku. Jadi sebuah benda atau objek itu pasti memiliki batasan ya. Pasti terbatas, tidak mungkin tidak terbatas. Karena kalau objeknya tidak terbatas, jadi objeknya sulit apa ya, didefinisikan ya, terlalu luas atau terlalu banyak, tidak fokus ya bendanya ini misalkan objeknya ini kucing atau ayam misalkan ya, ini dia makan nasi misalkan ya, dia kalau suaranya mengeong, tetapi dia kalau pagi berkokok misalkan, itu kan tidak jelas ya. Jadi harus jelas kalau itu kucing ya suaranya meow misalkan ya. Kakinya 4 misalkan. Dia tidak memiliki kondisi atau state atau atribut seperti hewan yang lain ya. Misalkan ayam kakinya 2, suaranya dia kalau pagi berkokok misalkan ya. Jadi setiap objek itu akan memiliki kalau kita mendefinisikan sebuah objek itu harusnya memiliki state dan behavior yang menunjukkan objek itu. Jangan sampai objek yang lain, maka nanti akan ambigu ya, akan membingungkan. Ya, kemudian nilai state atau atribut dapat diubah oleh behavior atau metode. Nah, ini apa ya, sifat lagi dalam sebuah objek. Misalkan kita memiliki objek gambar ini ya, emoticon ini ya. Misalkan kondisinya warnanya kuning, mukanya masam atau sedih misalkan ya. Ketika diberikan perintah senyumlah, ini ya, dia state-nya berubah, warnanya tetap
kuning, tapi mukanya menjadi tersenyum. Ya, state yang awalnya warna kuning muka masam ini ketika ada perintah ya, ada instruksi dari program untuk menjadi tersenyum itu, maka di sini mukanya menjadi tersenyum. Jadi behavior-nya itu dapat mengubah state-nya ya. Kondisi atau sifat atau cirinya itu bisa diubah melalui behavior atau melalui metode yang bisa kita perintahkan ya. Nah, ini sebuah contoh. Nantinya itu metode-metode itu yang behavior ini yang akan banyak merubah state dari ini ya, dari sebuah objek. Lalu bagaimana membuat objek ya? Ketika kita membuat sebuah objek ini kita bisa membayangkan kita memiliki sebuah cetakan. Ini cetakan orang misalkan ya, ini orangan ya misalnya. Dari sebuah cetakan ini nanti akan bisa membuat banyak objek. Ya, bisa dibayangkan seperti itu ya. Ya, tapi ini mungkin masih abstrak. Nanti ketika mulai ada contohnya mungkin akan lebih jelas. Jadi dalam konteks pemrograman berorientasi objek, kita bisa membayangkan sebuah cetakan, ya. Cetakan untuk membuat objek-objek dengan state dan behavior yang ini ya memiliki kesamaan dalam hal ini. Ini cetakan person ya, hasilnya ini person ya, orang. Kalau ini cetakan mobil, ini jadi mobil misalkan ya, ini sepeda motor ya, dia jadi sepeda motor dan seterusnya ya. Jadi kita membutuhkan sebuah cetakan untuk membuat banyak objek dengan yang memiliki state dan behavior yang kita inginkan. Ya, bagaimana membuat objek ini dalam konteks bahasa pemrograman itu kita membutuhkan kelas. Cetakan ini kita namai dengan kelas. Caranya di dalam bahasa program itu misalkan seperti ini ya, cara membuat kelas, membuat cetakan ini. Kelas person, ini sama ya, ini pakai Java, tapi Java dengan C# itu 90% lah ya, kira-kira sangat-sangat mirip ya. Kelas person, lalu kurung-kurung awal buka, kurung-kurung awal tutup. Nah, di sini atribut dari atau state dari person ini kan kalau orang itu biasanya memiliki nama, jenis kelamin, alamat, hobi, misalkan ya, nomor KTP, nomor HP dan seterusnya ya. Ini state-nya. Jadi dari satu kelas ini nanti
dari satu cetakan ini dalam bentuk kelas ini kita bisa membuat banyak objek ya. Misalkan namanya jadi siapa ya ini tadi yang saya nggak tahu ini. Ini Raisa, ini Inaka ya. Yang lainnya saya nggak tahu. Tapi dia ini dari sebuah kelas ini bisa diisi namanya menjadi objek-objek dengan nama apa sesuai dengan objek yang kita maksud ya. Nama jenis kelamin ini kan akan beda-beda ya. Ini mungkin jenis kelaminnya sama, tapi alamatnya pasti beda-beda. Kemudian hobi juga akan beda-beda. Jadi konsep cetakan tadi di dalam bahasa pemrograman itu kita membuat sebuah cetakan ya, cetakan objek itu dengan membuat sebuah kelas. Ini strukturnya ya, kelas, nama kelas, lalu kurung kurawal buka tutup, lalu ini atribut-atributnya, ini metodenya masih belum ada ya, behaviornya belum ada ini. Kalau person ini apa ya atributnya apa metodenya itu biasanya untuk mengganti namanya, mengganti alamat, misalkan ya mengganti hobinya, set nama, set jenis kelamin, misalkan set alamat, set hobi gitu ya, agak sedikit berbeda dengan konsep objek di dunia nyata. Karena biasanya di dalam pemrograman itu apa metodenya itu memang digunakan untuk mengganti state-nya ini ya, state-nya yang ada di sini atau atribut-atributnya ini. Ini pakai Java, tetapi masih bisa kita pakai di C# ya. Tadi kita membuat ini kelas ini sebagai cetakan, kelas person. Lalu kalau Java atau C# itu kan harus punya main method atau main program ya ini ya, public static void main. Kalau C# itu static void main yang ada di kelas lain ya, boleh juga di kelas ini, tapi nanti jadi ini ya. Jadi kita membuat dua kelas di sini ya. Yang satu kelas untuk objek, untuk cetakan yang nanti kita buatnya. Lalu kita membuat main program agar apa program ini bisa dieksekusi secara mandiri ya. Ini kalau nggak ada main-nya kan nggak bisa ya. Main-nya ini harus berada di dalam sebuah kelas juga. Jadi ini kelas person, ini kelas main ya atau program utama. Kemudian ada main method untuk apa yang dieksekusi pertama kali ya ketika ini dijalankan, maka main programnya ini yang akan dijalankan pertama kali. Ya, kalau kita punya kelas person di sini kita punya cetakan ya, bayangkan kita punya cetakan person ya, maka ini bisa kita isi ya, nama, jenis kelamin, alamat, hobinya ini. Pertama kita membuat instan objeknya ya, atau variabel objeknya, variabel kelasnya ya, variabel kelasnya.
Ini strukturnya ini person, ini nama kelas person ini, kemudian person 1 ini instan atau objeknya sama dengan new person. Artinya kita membuat sebuah instan dari kelas atau objek, yaitu adalah person 1. Ini hasil cetakannya person 1 dari kelas person, karena kelas person ini kita anggap sebagai sebuah cetakan. Nah, ketika kita sudah satu objek, kita bisa mengubah ya state-state yang ada di dalam objek itu. Caranya ya dengan instannya ini atau objeknya ini atau variabel kelasnya ini person 1 titik nama ya. Ini nama diisi Jamilah misalkan, Mulan Jamilah ya. Lalu person 1 titik jenis kelamin ini perempuan misalkan, person 1 titik hobi sama dengan penyanyi, person 1 titik alamat Patrang Jember misalkan ya. Mungkin mirip dengan Python ya, pakai titik ini. Sangat mirip, ini masih mirip. Ya, caranya ini ya untuk mengganti atribut di dalam sebuah objek ya, bukan di dalam sebuah kelas. Kelasnya tetap ini ya. Tapi ketika kita membuat instan dari kelas atau objek, yang disebut objek itu person 1 ini ya. Person 1 ini objeknya, objek dari kelas. Kita bisa mengubah atribut-atribut di dalam objek ini. Ya, itu yang mungkin perlu diperhatikan ya. Ini harus berlatih agar terbiasa. Ya, bagaimana membuat objek? Ini tadi kelas person. Kita membuat objek person 1 titik nama sama dengan Jamilah. Ini mengubah nilai atribut nama menjadi Jamilah. Ya, ini mengubah secara langsung ya, mengubah nilai dari sebuah atribut secara langsung, person nama di sini. Ini biasanya tidak boleh ya, sangat jarang. Bukan tidak bisa ya, tetapi tidak direkomendasikan. Biasanya untuk mengubah state atau atribut ini melalui metode ya, melalui behaviornya, tidak secara langsung seperti ini, meskipun seperti ini juga bisa dilakukan. Ya, metode ini akan mengubah nilai nama nanti tidak secara langsung. Kita lihat. Ya, kita masih kelas person dengan atribut nama, jenis kelamin, alamat, hobi ya. Lalu ini kita mulai mengenal metode atau behavior tadi ya. Ya, di sini ini sama dengan prosedur atau function ya kalau di fungsional atau procedural programming. Ya, strukturnya ini misalkan void set nama. Kemudian parameternya nama person. Lalu ini atribut nama di sini diganti dengan nama person.
Lalu kalau kita ingin membaca isi dari atribut nama itu melalui metode juga ya. String baca nama. Karena ini bukan void, dia memiliki return value ya. Return value-nya tipe datanya string, ini apa? Variabel nama ya atau atribut nama di sini setelah tadi diubah melalui set nama ya. Ya, pengubahan ini boleh seperti ini. Person titik nama langsung ini bisa, tetapi ini tidak direkomendasikan ya, tidak disarankan, tetapi sebaiknya melalui metodenya. Mengapa? Karena ini kalau apa ya pengisiannya salah, misalkan itu tidak ada proses pengecekan ya biasanya. Kalau ini memang tidak, ya langsung ya nama ini diisi Jamilah. Jenis kelamin misalkan ya diisi kan misalkan jenis kelamin itu hanya satu karakter ya L dan P misalkan ya diisi selain L dan P maka di situ bisa terjadi kesalahan pengisian atribut ya. Kemudian nomor KTP misalkan ya ada ini contoh aja ada nomor KTP biasanya kan berapa 15 digit ya tetapi diisi hanya 5 digit. Nah, di sini tidak ada proses pengecekan. Tapi kalau kita menggunakan metode set nomor KTP misalkan ya itu dicek apa, panjang digitnya tidak 15 maka ada informasi input yang dimasukkan salah misalkan seperti itu ya tidak langsung disimpan di dalam atribut itu. Nah, itu salah satu mengapa perlu menyediakan metode ya untuk misalnya pengecekan atau beberapa atribut ini tidak bisa diakses sama sekali ya. Hanya semuanya melalui metode ini misalkan dibuat private ini tidak terlihat ini masih public ya. Ini apa ya? Nanti dienkapsulasi ada penjelasannya sendiri. Jadi dalam mengubah nilai atribut ini tidak disarankan secara langsung seperti ini, tetapi disarankan melalui sebuah metode. Metode itu sama dengan prosedur atau fungsi ya, prosedur atau function di pemrograman fungsional ya atau prosedural. Hanya di sini kalau kata kunci void ini kan tidak memiliki return value ya, void ini kan kosong. Tapi kalau di sini ada kata kunci sebuah tipe data, maka dia harus mengembalikan sebuah nilai ya, dari return ini string, maka nilai yang dikembalikan itu harus berupa string juga. Nah, sekarang prosedur atau function di dalam fungsional programming itu semua menjadi metode. Metode untuk biasanya ini ada metode untuk mengubah, kemudian metode untuk membaca ya. Ini set, ini get. Nanti sepertinya ada pertemuan sendiri untuk setter dan getter ya. Jadi ada set, lalu ini get ya. Ini untuk mengubah atau mengisi. Ini untuk membaca.
Tidak boleh, tidak dianjurkan secara langsung seperti ini. Meskipun ini bisa ya, pada kondisi tertentu memang seperti ini ya, tidak masalah. Tapi pada kondisi yang lain sebaiknya melalui pengubahan atribut, isi dari atribut ini melalui metode yang sudah disediakan. Ya, ini contoh pakai Java, tetapi masih bisa ya mirip dengan C#, bisa dijalankan pakai C# juga. Ya, ini cetakan yang kita buat ya, person tadi. Kita memiliki atribut, ini nama, jenis kelamin, alamat, hobi. Kemudian kita memiliki metode set nama, parameternya nama person, lalu ini atribut nama ini diganti dengan nilai dari parameter ini. Kemudian baca nama, ya ini mengembalikan sebuah nilai yaitu variabel atau atribut nama ya yang bertipe string. Kalau void tidak ada return-nya. Ini tidak memiliki parameter ya, karena ini hanya membaca ya, mengambil. Ya, lalu bagaimana cara menggunakannya? Ini kelas tersendiri ya, cetakan sendiri. Kita membuat kelas lagi, kelas main atau kelas, nama kelasnya terserah ya ini. Lalu harus ada main program ini tadi untuk memanggil kelas ini ya, untuk membuat objek dari kelas ini. Ini person 1 ini objeknya atau instan kelasnya sama dengan new person. Lalu person 1 titik set nama ya Jamilah, lalu dicetak sistem out print atau console write line ya person titik baca nama. Jadi ini sudah melalui metodenya ya, ini set nama ini mengganti nilai namanya ini jadi Jamilah. Ini. Lalu untuk menampilkan ini dengan print ini ya person 1 titik baca nama karena ini mengembalikan sebuah nilai. Maka stringnya akan ditampilkan Jamilah ya sesuai yang diisikan di sini. Jadi jangan bingung ya, ini kelas untuk objek, ini kelas untuk main program. Kalau nggak ada main-nya, ini nggak bisa dijalankan. Nggak ada kelasnya masih bisa ya. Tapi nggak, kita kan konteksnya objek oriented ya, harus membuat kelas untuk bisa membuat objek di sini. Ini cetakan, ini hasil cetakannya. Ini dari cetakan person ini kan kita bisa membuat person 2 ya, person 3, person 4 yang namanya kita isi sesuai objek yang dimaksud. Namanya diganti Raisa misalkan ya, diganti Ineke tadi. Ya, ini langsung latihan ya, ini langsung sulit. Ya, ini sebuah game. Game apa ini ya? Ada yang tahu mungkin ini nama gamenya? Pac-Man, Pak. Pac-Man, Pak. Pac-Man. Oh ya, Pac-Man. Pac-Man ya. Terus ini yang makan. Oh, ini kita ya ini. Ini yang ngejar itu ya. Lupa. Yang merah ini.
Ya, ghost-nya ini ya. Ghost-nya ini punya nama, ini hantunya. Dia warnanya kalau merah, hijau ini kan eh, beda-beda ya artinya. Ini state-nya ini bisa dimakan, eatable or not ya, bisa dimakan atau tidak, atau kita yang dimakan kalau tabrakan dengan ini ya. Kemudian arahnya ya, arahnya ini random ya, atau ngejar ya, ngejar kita, sehingga arahnya bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ya. Kecepatannya juga ya, saya lupa. Ini yang jelas berubah-berubah semua ini state-nya ini. Tergantung kondisinya ya, tergantung saya lupa saya pernah main ini. Kalau orangnya ini makan apa ya, makan ini dia mungkin boleh makan yang ini ya, atau ini berubah state-nya jadi bisa dimakan. Misalkan gitu, saya lupa, sudah lama. Ya, ini state-nya, ini ghost-nya ini bisa berubah warnanya sesuai kondisi yang ada di game. Lalu namanya, lalu state-nya ya warna, nama state ini yang tahu yang bikin gamenya ya atau sering nge-game ini arahnya bisa dirubah, kecepatannya juga. Kemudian behavior-nya ya, behavior dari ghost-nya ini misalkan bergerak ya, kadang kan dia diam ya, kadang-kadang dia diam tapi sesaat aja ya. Dia bergerak, eh, dia juga bisa berganti state ya, yang awalnya tidak bisa dimakan ya, dia menjadi apa, bisa dimakan ya, eatable atau or not. Itu kan tergantung kondisi yang ada di gamenya itu. Dan dia eh, bisa bergerak dan bisa berubah state-nya. Bisa diubah ketika ini dijalankan gamenya ya. Tergantung rule-nya ya. Ya yang sering ngegame ini tahu kapan ini berubah warna, terus berubah bisa dimakan atau tidak, arah gerakannya berubah, kecepatannya juga bisa tiba-tiba berubah ya. Yang itu dirubah melalui sini, melalui behaviornya. Nanti aja mungkin latihannya kita habiskan materinya dulu. Ya ini latihan yang kedua. Saya nggak tahu gamenya ini ya. Ini level 1. Oh ini senjata atau apanya ya. Ya dia ini minion ini ya. Dia memiliki state dan behavior lah yang jelas ya. Ketika level 1 dia mungkin movement speed-nya atau kecepatannya 32. Ketika level 2 naik misalkan ya. Dan seterusnya. Silakan ini bisa menjadi latihan mandiri. Ini setiap level ini state dan behaviornya akan berubah ya. Mungkin juga perubahan bentuknya ya, lebih besar, misalkan perubahan warna. Ya, kita sudah mengenal sedikit tentang kelas atau cetakan tadi, dan juga bagaimana membuat objek dari sebuah kelas buat instan. Kemudian yang perlu dipahami lagi itu adalah konstruktor.
Konstruktor dalam sisap adalah anggota dari sebuah kelas. Konstruktor ini adalah metode ya, metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Ini adalah metode khusus ya di kelas yang dieksekusi ketika objek kelas itu dibuat. Jadi metode konstruktor ini dieksekusi ketika kita meng-create atau membuat sebuah objek dari sebuah kelas. Dan ini biasanya menggunakan kata kunci new tadi ya, kita sering menggunakan new tadi. Nah ini ketika kita membuat person 1 sama dengan new person ini berarti dia memanggil metode konstruktornya ya. Nah, di sini tidak kelihatan, belum ada konstruktornya. Nah ini kata kuncinya new di sini ya. Setiap kali ada new ini berarti kita memanggil konstruktor dari kelas. Ini contohnya, ini sudah sisap ya. Ya ini ada kelas taksi ya. Lalu ini atributnya public bool is initialize. Apakah ini dimulai ya, mulai di create misalkan inisialisasi kelasnya. Ya konstruktor ini metode khusus yang sama dengan nama kelasnya ya. Ini kelas taksi, maka strukturnya itu adalah public taksi ini ya. Ini taksi ini sama dengan nama kelasnya. Lalu di sini memang konstruktor ini biasanya untuk menginisialisasi nilai-nilai atribut di dalam kelas ini. Is initialize ini misalkan. Mana mau Debbie mandi? Ya, tolong di mute dulu ya. Lalu kita membuat kelas untuk main programnya ini. Kalau sisap cukup static void main ini ya. Nah, kita akan membuat objek dari kelas taksi ini. Taksi T sama dengan new taksi ya. Jadi ketika kita new ini kita memanggil konstruktornya. Kemudian atribut di dalam konstruktor ini yang dilakukan adalah mengisi nilai is initialize ini menjadi true. Jadi ini memanggil konstruktornya. Lalu console write line T titik is initialize ini nanti yang dicetak adalah true. Sepertinya harus membuat program ya ini biar lebih jelas. Langsung ke contoh aja. Mana ini? Ini melanjutkan yang kemarin saja. Ya, ini yang kemarin saya hapus saja ya.
Ya, kita hanya memiliki main program ya sekarang ya, kelas program ini. Static void main ini main program. Ya, kita bisa langsung mencetak di sini console write line. Misalkan hello world ya biasanya. Lalu bagaimana kita membuat program yang berbasis object oriented itu? Ini kita membuat kelas selain main program ini ya. Ini kalau dieksekusi kan menjalankan hello world saja. Nah, ini harus ditahan konsol read ya, biasanya read key atau read line bisa. Nah, untuk menahan tampilannya ya, biar nggak langsung ditutup. Nah, kita menekan satu key atau satu tombol keyboard ya, ini langsung baru dia bablas selesai. Ya, ini adalah kelas yang berisi main program atau program utama. Static void main. Ini sepertinya di contoh tadi tidak perlu parameter, juga bisa ya. Nah, ini juga bisa. Ini untuk menangkap argumen ya. Exe-nya itu diberi parameter, misalkan apa ya, membaca file, pad filenya seperti itu ya, args-nya. Nantilah. Paling di sini yang perlu dipahami, kita perlu membuat main program ini di dalam sebuah kelas juga ya. Object oriented-nya tadi kita pakai kelas person ya. Kita membuat kelas lagi ya di luar kelas program. Kelas person. Lalu strukturnya kurung kurawal buka tutup ya, langsung ini di enter. Ya, tadi ada string. Oh, kalau sysub itu stringnya kecil. String, nah ini nama. String alamat, misalkan ya. String hobi ya ini, kalau itu person. Atributnya ini. Metodenya itu untuk mengubah ini tadi ya, nilai dari ini atributnya. Ini nama kita pakai set public, pakai public aja ya, void set nama. Biasakan pakai camel case ya, kecil lalu besar lalu kurawal. Nah, ini set ini biasanya untuk mengubah sebuah nilai ya, string. Nama baru ya, misalkan ya. Ini kan nama sama dengan nama baru. Jadi nanti nama ini diisi dengan nama baru ya, tidak sebaiknya tidak diisi secara langsung di sini. Lalu untuk membaca nilai nama itu dengan string atau public string, kita buat public aja semuanya. Public string
get nama atau baca nama. Nah, ini karena bukan void, dia harus ini ya ada suggestion-nya return nama ya ini. Dipencet tab untuk. Nah, jadi kita mengubah nilai dari atribut nama ini melalui metode set nama dan kita untuk menampilkan itu pakai get nama ini ya. Nah, untuk membuat objeknya ini kita ketikkan nama kelasnya person tadi ya, person 1 sama dengan new person ya. Nah, ini person 1 ini adalah objek dari kelas person. Nah, ini kelas person. Ini objeknya ini. Lalu untuk mengubah atribut nama ini dari objeknya ya, bukan dari kelasnya. Person 1 set nama. Nah, ini ada ya suggestion-nya. Tadi misalkan Jamilah. Lalu untuk menampilkan, ini saya komen dulu. Console, write line, person 1, get nama ya. Ini misalkan. Maka nanti karena ini nama diisi dengan nama baru ini ya, di sini Jamilah ini ketika dicetak ini write line itu adalah get nama ya. Nilai yang diisikan di set nama ini nih ya, jadi Jamilah. Saya coba run. Nah, ini nama .2 Jamilah misalkan. Jadi ini kita sudah belajar untuk mengubah nilai dari atribut di dalam kelas untuk atribut nama ya, untuk alamat belum. Lalu mana konstruktornya ya? Ini belum ada. Ini kita buat biasanya memang sebuah kelas itu memiliki konstruktor meskipun tidak dituliskan itu konstruktor tetap akan dipanggil ya. Konstruktor itu sebuah metode yang sama dengan nama kelasnya, jadi public person. Nah, inilah konstruktornya. Public person ini ya, satu referen kalau Visual Studio. Nah, ini ketika objek itu dibuat ya. Ini create object person 1. Dengan kata kunci new ini ya, ini berarti dia memanggil konstruktornya. Kalau kita jalankan ini sama ya. Nama .2 Jamilah ya, sama. Kita cek ya, ini ketika new ini apakah benar memanggil konstruktornya. Ini kita cek console write line. Ini konstruktor ya. Konstruktor dipanggil.
Ya, ini ketika konstruktor itu kan dipanggil ketika objek itu dibuat ya. Ketika person 1 ini dibuat. Create object person 1. Nanti harusnya ini dicetak dulu ya. Nah, ini konstruktornya dipanggil dulu, baru metodenya. Sesuai ya urutannya ini. Ini memanggil konstruktor, baru di sini yang metode set dan get-nya yang dipanggil atau dijalankan. Ini create 1, ini create object person 1, ini memanggil konstruktornya. Jadi urutannya seperti itu ya. Selalu ketika kita membuat objek dengan new ini, kita berarti memanggil konstruktor dari kelas itu. Lalu bagaimana dengan atribut yang lain? Ini kita bisa membuatkan ini ya, membuatkan metodenya ya untuk mengubah dan untuk membaca. Misalkan set alamat, get alamat, ya set hobi, get hobi. Ya, public void set alamat misalkan ya string new alamat baru nah, ini sudah ada suggestion-nya alamat sama dengan alamat baru, tapi ini null reference karena belum pernah dipanggil ya, ini sudah 1. Ini enaknya Visual Studio. Lalu public string get alamat. Ini harus memiliki return value. Return value-nya adalah alamat. Maka ini bisa kita panggil ya set alamat dan get alamat ini untuk mengubah state-nya. Person 1 set alamat ya yang belum. Ini alamat Jember misalkan. Lalu ini saya copy aja ya. Ini alamat person 1 get alamat. Maka nanti namanya Jamilah, alamatnya Jember ya. Kita execute. Nah, ini konstruktornya pertama kali dipanggil atau dijalankan, lalu nama Jamilah, alamat Jember. Ya, kita sudah berlatih membuat atribut atau state ini dari sebuah kelas, kemudian membuat konstruktornya, kemudian juga membuat metodenya ya untuk mengubah nilai dari atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas itu. Bisa juga tidak satu persatu ini ya, tetapi langsung ini diisi banyak ya. Public void set identitas misalkan ya. Itu nanti ada pembahasannya sendiri di polymorphism ya. Misalkan set identitas ini langsung 3 parameternya ya. String,
nama baru, string alamat baru, string hobi baru ya. Maksudnya yang baru itu nilainya ya. Ini ada this, nantilah this-nya. Nama ini nama baru, lalu alamat baru, lalu hobi sama dengan hobi baru ya. Ya, kadang-kadang kita membutuhkan langsung langsung semua ini diubah ya dengan satu metode. Misalkan ketika kita punya form identitas misalkan ya. Di situ kan formnya isiannya ada nama, alamat, hobi, misalkan nomor HP, nomor KTP ya itu lebih sering menggunakan banyak seperti ini. Yang satu-satu ini juga boleh ya. Ini juga bisa dipanggil juga, tapi harus 3 parameter ya. Parameternya string semua ini, nama baru, alamat baru, dan hobi baru. Ya sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan di aplikasinya. Ya memanggilnya nama sama ya dengan ini. Misalkan kita membuat objek yang kedua ya, bukan person 1 itu kedua. Person 2 person misalkan person 2 sama dengan new person ya. Nah, ini hasil cetakan yang kedua dari satu kelas ya, dari satu kelas person ini. Ini cetakannya kita bisa membuat objek yang kedua. Lalu person 2 ini kita menggunakan yang 3 parameter tadi. Set identitas ya. Maka ini nama baru, alamat, dan hobi ya. Misalkan Raisa misalkan ya. Raisa itu tulisannya ini. Lalu alamat Jakarta misalkan ya. Lalu parameter yang ketiga itu hobi menyanyi. Ya ini harus ini sudah diisi ya, hanya bagaimana menampilkannya itu baru nama baru sama alamat ya. Untuk hobinya kita buatkan metode untuk membaca hobinya ya. Get hobi misalkan ini returnnya ya hobi. Nah, ini ke sini. Nah, sekarang kita bisa mencetak ya ini daripada ngetik saya copy aja ini jadi person 2 ya. Ini dibatasi saja. Nah, misalkan ini batasnya untuk ini person 1, ini person 2, lalu ini sudah ada hobi. Person 2 get hobi. Coba kita jalankan, yang ini person 1 di atas garis ini, di bawahnya adalah objek person 2. Ya, ini hasilnya
Yang atas ini nama Jamilah, alamat Jember. Yang bawah ini isi dari atribut nama itu Raisya, bahkan alamat Jakarta, hobi menyanyi. Ya, ini kita sudah membuat dua objek ya, dua objek person 1 dan person 2. Bisa juga kita buat objek lagi person 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Jadi bisa objeknya itu sangat banyak dengan satu kelas ya, satu kelas saja, kelas person. Kemudian kadang-kadang atributnya itu tidak dipakai ya, ini hobi ini di person 1 belum diisi ya. Cuma kalau dicetak ya 0 ya sepertinya ini. Kosong. Memang mungkin di person 1 ini tidak membutuhkan data hobi misalkan. Tapi yang di sini kan langsung diisi set identitas ini dengan 3 parameter. Nah, di sini yang Jamilah hobinya kosong ya, karena belum pernah diubah. Default-nya kan kosong. Tapi yang person 2 ini, objek kedua ini, sudah diisi semua ya, dengan memanggil parameter set identitas tadi. Ya, itu kira-kira yang pokok yang harus dipahami ya, ini harus dicoba ya. Bagaimana kita membuat sebuah kelas dengan tujuan untuk bisa kita create objeknya ya. Ini untuk debugging aja ya, ini nggak usah. Kalau sudah nggak diperlukan dibuat komentar ya. Komen. Kalau Python kan pagar gitu ya komennya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Iya. Kalau misal pakai disk itu bedanya apa ya, Pak? Misal Oh, disk. pakai this ya. Ya. Ya, seringkali muncul suggestion this ya. Ya, biasanya ini tadi yang hobi, set hobi belum ya, kita pakai this yang hobi misalkan ya, ini get hobi sudah. Public void set hobi ya. Nah, ini string bukan hobi baru, tapi males membuat variabel ya. Ya, kan boleh ini string hobi gitu. Tapi di sini sudah ada hobi ya. Dipakai di atributnya. Maka hobi sama dengan ini kan diisi hobi baru. Tadi saya pakai hobi baru, saya sekarang pakai hobi. Nah, ini membingungkan. Ini hobi yang mana ini variabel? Bukan yang ini ternyata. Maka ini ditegaskan pakai this ya. This hobi. Berarti ini merujuk ke atribut ya. Atribut hobi yang ada di kelas itu. Bukan hobi yang di parameter. Jadi apa kata kunci this ini?
menunjukkan ada di slide yang lain sepertinya. Tapi saya nggak nemu di slide yang mana ya, ada beberapa slide, ada banyak slide. Untuk menunjukkan atau menegaskan bahwa ini ya, atribut atau metode tersebut, metode yang dilekati this itu adalah milik kelasnya ya, milik kelasnya. Tetapi yang tidak ada this-nya ini milik yang lainnya, parameternya ini. Misalnya. Gitu kira-kira. Kalau di Python mungkin self itu ya agak mirip dengan self this ini. Iya, Tapi beda ya, beda. baik, terima kasih, Pak. Ya, jadi menegaskan ini ya. Jadi this ini tidak hanya untuk atribut, tapi untuk metode ya. Kita bisa memanggil set nama di sini ya. Set nama dari dalam kelasnya ini. Ini nama baru misalkan. Kita tidak pakai ini. Tapi namanya pakai set nama. Nah ini pakai this ya. Jadi ini adalah punyanya ini ya. Ya gitu kira-kira. Di sini menegaskan bahwa apa? Atribut atau metode itu yang dimiliki oleh kelas itu sendiri, bukan parameter atau metode di kelas lain ya. Mungkin ada kelas person, ada kelas yang lain itu objeknya ya yang dipakai. Tapi kalau di dalam kelas itu sendiri objeknya itu bisa diganti dengan this. Ya, menegaskan, menunjukkan atau menegaskan bahwa atribut atau metode yang dilekati this itu adalah milik kelasnya ya. Oke, ada lagi. Jadi kadang-kadang ini this-nya banyak ya karena nama variabelnya sama itu. Kita kadang kesulitan kan bikin apa nama variabel itu apa ya. Ya ini alamat parameternya agar tidak rancu ini dikasih this gitu ya. Tapi ini sudah beda ya nama variabelnya ya sudah jelas. Tapi kalau sama itu yang ini this ini sangat berguna ya untuk menegaskan. Nah, seperti ini hobi ini sama. Kebetulan nama parameter yang dipakai sama dengan atributnya kelas. Jadi this ini sangat berguna di sini. Ada lagi mungkin? Pak, izin bertanya. Iya, Misalnya silakan. kalau kita membuat objeknya banyak itu person 1 sampai 100, nah itu kan kelamaan tuh Pak. Mungkin ada cara lainnya. Cara lain
Ya, bisa mungkin ya pakai array gitu, macam itu. Saya pernah nyoba sih, tapi lupa bisa atau enggak ya. Saya coba aja pakai looping gitu ya, bisa enggak? For in. Faiz. Oh, nggih, Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Maududi. Oke. Kalau tadi kan dicontohkan oleh Pak Is nih. Jadi ini membuat satu instan dengan cara langsung mendeklarasikan menggunakan ini. Tapi kalau kita membutuhkan banyak record, misalkan ada 100 atau Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas dan agak noise. Oke. Iya, Pak, agak noise. Oke, kalau gini, Ya, sudah. oke, salah Sudah. mikrofon tadi. Baik, tadi dicontohkan menggunakan ketika kita membuat satu instan, maka kita sebutkan nama kelasnya apa, kemudian nama instannya apa atau nama objeknya apa, kemudian pakai perintah new seperti itu. Tapi kalau kita membutuhkan banyak objek, atau banyak instan yang harus dibuat, maka kita bisa membuatnya dengan mendeklarasikannya sebagai array, atau kalau di bahasa modern biasanya ada list, kita menggunakan list. Karena kalau array kita harus mendefinisikan jumlah tepatnya berapa, tapi kalau menggunakan list kita bisa jumlahnya itu bisa variabel, jadi tidak didefinisikan berapa jumlah objeknya atau instannya. Saya boleh ini Pak Is. Oh, share screen. Share screen, yeah. Oh, enggak. Saya stop share dulu. Ya, saya coba. Sebentar. Yang harus dipastikan ataupun yang harus diambil dan dijaga untuk memastikan pembangunan IKS Anda ini tetap berjalan. Bentar, saya coba anukan dulu ini. Ya, pada prinsipnya bisa tadi ya seperti dijelaskan Pak Maududi ya. Ini mungkin. Oke, Nah, ini sudah ada. Ya, ini contohnya mirip lah dengan yang tadi ya. Cuman saya buang aja anunya ya, biar nggak bingung. Ini biar nggak bingung. Ini nyoba untuk inheritance. Inheritance sudah apa belum, Mbak Is? Belum ya? Belum, Pak. Minggu belum, depan. oke. Saya buang aja dulu. Konstruktor
Oke, konstruktor kayaknya tadi sudah dibahas ya. Oke, Sudah, Pak. saya munculkan ini nama depan plus nama mahasiswa, nama belakang. Oke. Kalau seperti ini kita membuat satu instan. Di sini ada new mahasiswa, di mana mahasiswa instan itu diturunkan dari kelas mahasiswa. Ini yang kebetulan yang saya buat, kelas tersebut hanya memiliki 4 properti atau 4 atribut. Nama depan, nama belakang, NIM, dan prodinya. Oke, kemudian di sini seperti tadi disinggung oleh Pak Is tentang konstruktor, itu salah satu metode yang istimewa. Dia akan dipanggil setiap kali kita membuat sebuah instan baru atau objek baru. Dan biasanya itu kita menggunakan metode konstruktor itu untuk melakukan inisiasi nilai. Kita melakukan suatu inisiasi apapun lah, kita letakkan di konstruktor. Jadi ketika kita set misalkan NIM awalnya semua pakai 0000 seperti itu. Jadi kalau nggak diisi apapun, isinya NIM-nya akan dikasih 0000 misalkan ya. Kemudian ini saya jalankan ketika kita membuat satu instan baru dan kemudian kita cetak. Ini. Nah, nih. Ini adalah angka 0000. Kenapa? Karena ketika kita membuat instan, maka ini akan diakses. Ketika ini diakses, di sini Anda lihat kita berikan angka 0000 untuk NIM, sedangkan lainnya karakter kosong. Sehingga di sini tercetak kalau kita tidak menginsertkan apa-apapun, maka di sini akan tercetak 000 dan 0. Gitu. Nah, itu satu instan. Bagaimana kalau kita memiliki banyak instan? Maka ketika memiliki banyak instan, Anda tidak bisa atau tidak jangan menggunakan new-nya banyak seperti ini, tapi Anda cukup menggunakan array. Anda paham kan array ya? Ketika di Algo 2 Anda dikenalkan dengan array. Nah, di sini juga ada array. Array seperti ini ada array. Cuman kalau menggunakan array, Anda tahu Anda harus mendefinisikan berapa jumlahnya. Biasanya untuk fleksibilitasnya, kebanyakan programmer nggak menggunakan itu, menggunakan list seperti ini. Nah, list, cara menggunakan list, dia adalah array, tapi jumlah elemennya itu bisa kita tambah sesuai dengan kebutuhan kita. Perintah dasarnya adalah membuat list, kemudian listnya itu kelasnya apa? Artinya kita ingin membuat sebuah instan kelas apa? Di sini kelasnya adalah mahasiswa. Oke. Kemudian seperti biasa kita kasih nama dari instan kita, list mahasiswa, seperti itu, new list mahasiswa. Nah, begini perintahnya. Nah, ini masih merah. Kenapa merah? Karena list itu membutuhkan satu library tertentu untuk membuatnya. Kita klik aja kanan, kalau kita menggunakan Visual Studio ya, enaknya kalau ada yang salah seperti ini,
Ya, kita klik kaca kanan, kemudian di sini ada Quick Action and Refactoring. Kita akan diberikan suggestion di sini. Oh, ternyata list ini itu harus menggunakan library yang namanya collection generic. Oke, kita gunakan aja. Klik itu. Nah, itu akan ketambahan di sini. Oke, begitu ketambahan, maka ini kita punya satu list mahasiswa. Satu list mahasiswa. Dan cara menggunakannya, oke, sekarang kita coba, kita isi ya. Kita isi. Nah, cara mengisinya, list ini, itu diisi sama seperti kita mengisi ini. Cuman kita isinya satu-satu. Kita sudah buat variabel, ini sudah banyak banget. Tergantung pada kebutuhan, mau 1.000, mau 2.000, mau 500.000, dan seterusnya. Asal memorinya cukup, tidak masalah. Nah, kita coba buat satu for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 3 lah, ya. I plus. Oke, ini coba. Oke ya. Nah, ini kita coba looping untuk mengisi tiga, kalau ini 4 buah mahasiswa, data mahasiswa. Oke, seperti biasa di sini harus dibuat ketika looping harus dibuat sebuah instan dulu. Jadi setiap looping kita buat instan. Dan kemudian instan itu kita isi. Setelah kita isi, baru kita masukkan di dalam array kita. Sorry. Nah, kira-kira seperti ini. Oke ya. Jadi ini buat list. Oke, kemudian kita coba isi array mahasiswa dengan 4 data. Oke, nih dia akan looping sebanyak 4 kali. Oke, sampai sini paham ya? Membuat sebuah list, kemudian tipe datanya adalah kelas mahasiswa. Ini, ini. Kemudian nama dari instan array-nya atau list-nya itu adalah list MHS. Kemudian setelah kita punya, baru kita isikan. Oke. Sekarang bagaimana menampilkannya? Ya, menampilkannya ya caranya sama. Nah, kalau ini seperti kemarin kayaknya kita, kalau nggak salah kemarin disinggung for each ya. Nah, di sini for each sangat berguna. Ketika kita punya sebuah array nih, atau sebuah list, maka kita bisa menggunakan list tersebut for each untuk looping dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir.
Masih saja. Right. Mahasiswa in tulis MAS. Nah, di sini tentunya disesuaikan. Oke. Seperti ini. Kira-kira kayak gini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang yang ini dulu? Baris ketiga 4 ini? Saya Pak masih Ya. belum paham bagaimana cara membuat list itu Pak. Cara membuat list itu cukup ditulis LIST, kemudian ini kelasnya, ya, kelasnya, kemudian ini nama variabel yang ingin kita buat, ya, kemudian ini perintah biasa membuat new list mahasiswa kurung buka kurung tutup. Ini cara membuatnya. Sintaksnya seperti ini. Oke? Atau ada yang tidak dimengerti dari ini? Iya Pak, saya masih belum mengerti itu isinya kelas mahasiswa itu masih kurang paham saya. Oh, ini. Saya tak buang dulu semua biar gampang ya. Oke, ini persis seperti tadi yang Pak Is ceritakan. Jadi, ketika kita ingin merepresentasikan sebuah objek apapun lah, person, mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain-lain, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat strukturnya dalam bentuk kelas. Oke, perintahnya kelas, kemudian nama dari objek yang kita maksud. Misalkan saya ingin membuat kelas yang nantinya digunakan untuk mata kuliah. Oke, berarti di mana kelas itu akan merepresentasikan mata kuliah. Agar mudah, nama kelasnya saya sesuaikan. Mata kuliah. Oke. Ini. Oke. Ini paham? Iya Pak. Oke. Nah, biasanya objek mata kuliah itu punya atribut apa aja atau properti apa aja? Kode mata kuliah. Oke. Kode kan dari ini ya, tipe datanya string karena dia ada huruf, ada angka. Oke. Berarti kita menggunakan tipe data string karena C# ini strongly type. Jadi tipe datanya harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kode mata kuliah. Oke. Apalagi kira-kira? Nama mata kuliah. Oke, string nama mata kuliah. Satu lagi? Apa Dosen kira-kira? pengampu. Dosen pengampu. Oke. String nama dosen pengampu. Oke. S. Ini? Ada pertanyaan? Itu kenapa yang mahasiswa ada publiknya, yang mata kuliah kok nggak ada publiknya? Oke, pertanyaan bagus. Kenapa ini ada publiknya, ini tidak ada? Oke, saya taruh sini ya. Oke, ini coba saya punya dua kelas, mahasiswa dan mata kuliah. Satu ada publik, satu tidak ada. Coba kita gunakan keduanya. Untuk mahasiswa, mahasiswa, oke.
new mahasiswa. Ini ya. Satunya, mata kuliah. Mata kuliah. Mata kuliah. Ini tidak boleh sama ya. Ini nama kelasnya dengan nama variabelnya itu tidak boleh sama. Ini kan saya bedakan M-nya kecil ya. Ini M-nya gede. Biasanya sih gitu. Untuk membuat nama kelas itu selalu karakter pertama gede. Oke ya. Coba perhatikan sekarang, mahasiswa. Di sini ada empat atribut. Nama depan, belakang, NIM, dan prodi. Kita coba tambahkan nama depan. Mahasiswa dot nama depan. Ini. Oke kan? Ya, dikenali kan ya? Sama dengan misalkan Aldi Taher. Oke. Simpel ya. Kita isi nama depannya dengan Aldi Taher. Oke, sekarang coba kita beralih ke mata kuliah. Mata kuliah. Kita coba isi kode mata kuliahnya. Dot, Anda lihat di sini kode mata kuliahnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena variabel yang ada di dalam kelas ini hanya bisa diakses di dalam kelas ini sendiri. Ya, secara default variabel yang ada di dalam kelas itu hanya bisa diakses di dalam kelas ini untuk bahasa C# dan beberapa bahasa lain. Oke, sekarang bagaimana? Ini kok nggak bisa diakses? Saya ingin mengakses dari luar, bukan dari dalam kelas ini. Nah, agar bisa diakses dari luar, ini harus dipublikkan agar semua bisa melihat. Dikasih perintah, dikasih apa namanya Pak di sini? Modifier. Ya. Modifier. Modifier. Iya. Modifier ya. Dikasih modifier namanya public. Agar variabel ini bisa diakses tidak hanya dari dalam kelas ini, tapi bisa diakses dari luar, dari publik. Nah, ini sekarang sudah ada mata kuliah. KSU 102. Oke? Paham ya? Iya, Pak. Publik dan tidak ada publik. Oke. Jadi untuk yang ini sudah paham ya? Membuat instan baru ya. Kemudian kalau sudah paham tadi kita kembali pertanyaan tadi. Ini kan cuma satu. Bagaimana kalau banyak? Nah, kalau banyak Anda menggunakan array. Nah, caranya menggunakan array ini sedikit berbeda. Ini tipe datanya itu disebutkan di dalam tipe data array dengan cara menulisnya menggunakan list. Jadi ini adalah tipe data array, ya, list. Kemudian elemennya itu menggunakan tipe data apa? Saya menggunakan mahasiswa. Kemudian nama variabelnya apa atau nama instannya apa? List MHS. Oke. Sehingga ini bisa banyak. Ini menampung banyak data. Oke, saya coba jalankan ya.
Saya jalankan, saya stop aja dulu. Nah, kalau enaknya kan kalau pakai Visual Studio ini kan bisa di stop ini ya. Kita jalankan, kita debug. Kita jalankan menggunakan debugging. Nah, ini. Oke, sekarang berhenti di sini. Ini ngakses pertama. Ketika berhenti di sini, I-nya, Anda lihat di sini I-nya ini masih 0. Ya, I-nya masih 0. Kemudian list mahasiswa di sini, ini sudah terdefinisikan, list mahasiswa, namun listnya itu masih nggak ada elemennya sama sekali. Ini count-nya 0. Ini count-nya 0. Tidak ada sama sekali masih. Ini berupa list, tapi masih kosong. Masih kosong. Tidak ada elemen data sama sekali di dalamnya. Oke, kita coba jalankan satu persatu. Pakai F11 kalau mau menjalankan satu persatu. Ini I-nya masih, saya kecilkan aja, I-nya masih 0. Oke, di sini kita mulai create satu instan baru, instan mahasiswa. Saya tekan tombol F11. Nah, di sini ada mahasiswa. Ya, begitu mahasiswa dibuat instannya, maka dia punya 4 atribut. Isinya masih 0 semua, belum ada isinya. Jadi ini sudah dibuat. Belum ada isinya, 0. Oke, kita isi satu persatu. Name-nya 2H dulu 2001 01234567. Oke. Kemudian saya ginikan aja lah biar gampang melihatnya. Oke. Sekarang saya F11. Nah, nama depan Aldi. Sorry. Oh, ini dong. Nama depan. Oke. Aldi. Oke, kemudian nama belakang Taher. Program studi F11. Program studi teknologi informasi. Oke. Nah, Anda lihat di sini. Mahasiswa NIM-nya 2101234567, nama belakangnya Taher, nama depannya Aldi, prodinya teknologi informasi. Oke, ini list ini, yang ini, saat ini masih belum ada datanya karena belum di-add, karena belum ditambahi. Oke, coba kita tekan F11. Di sini kita tekan F11. Nah, di sini Anda lihat list mahasiswa sekarang isinya adalah satu record, satu data, karena sudah ditambah. Kita lihat di sini, ini recordnya record ke-0, array-nya indeks array-nya ke-0, isinya ini nama belakang, nama depan, prodinya. Oke, sekarang kita coba teruskan. Saya tekan F11, I-nya saya tambah, sekarang I-nya menjadi 1, kemudian dia akan tetap looping karena masih lebih kecil sama dengan 3, kemudian dia bikin lagi satu instan mahasiswa, dan di situ akan dimasukkan 2101234568.
Seperti itu. 11. Nama depannya hanya. Oke. Nama belakangnya Radin. Oke. Prodinya informatika. Oke, nah di sini sekarang list mahasiswa masih 1. Coba kita add dengan instan ini, instan yang baru kita buat. Tekan F11, Anda lihat di sini. Count-nya 2. Saya punya Pak Aldi Taher, satunya Anya Geraldine. Oke, paham ya? Yang tanya tentang banyak data, lebih dari satu instan, ya kira-kira cara membuatnya seperti ini. Oke, saya teruskan namanya, siapa namanya, 21012345679. Oke, saya lepas saja ini ya, saya continue. Oke, Luna Maya, prodinya teknologi informasi. Kita masukkan lagi NIM yang lain 21012345677. Nama depannya ya Bangga di informatika. Oke. Nah, ini sudah selesai add-nya, sudah 4 data. Sekarang coba kita tampilkan. Ya. List kita ada 4. Ini semua. Dari array ke-0 sampai array ke-3. Oke, kita coba tampilkan satu persatu di sini. Ini dia akan ngambil array ke-0 dulu. Ini array ke-0. Ya, rek ini, rek MHS itu adalah array ke-0. Ini array ke-0 ini. Sehingga di sini ketika di print ini Aldi Taher. Nah, berikutnya dia ngambil, karena ini for each, dia ngambil urutan keduanya. Urutan keduanya adalah rek ke-1. Array ke-1, indeks ke-1. Ini indeks ke-1 hanya Geraldine. Kemudian berikutnya ngambil indeks kedua. Nih, Luna Maya. Berikutnya adalah ngambil indeks ketiga, Arya Dwi Pangga. Nah, kalau sudah bagaimana? Kalau sudah diambil semua, maka dia secara otomatis karena dia for each, ketika menemui elemen terakhir dari sebuah array, dia akan keluar secara otomatis. Jadi nggak perlu diberikan ini pembatasan itu kalau menggunakan for each. Oke, kita kira-kira